Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsaya Manusangga dengan NIM 126 dan rekan Saya saya. Angga Arista dengan NIM akhir 200. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Berita Gen Z melalui TikTok di Vietnam dengan pendekatan TAM dan juga IDT. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena pergeseran besar dalam cara generasi Z mengakses informasi. Saat media tradisional seperti koran dan juga televisi mulai ditinggalkan, platform seperti TikTok justru semakin menjadi sumber utama berita, khususnya bagi anak muda yang lebih menyukai informasi cepat, singkat, dan juga visual. Vietnam menjadi konteks yang menarik karena memiliki lebih dari 70 juta pengguna media sosial. Dengan mayoritas dari kalangan muda, TikTok tidak hanya digunakan sebagai hiburan, namun juga sebagai sarana mengikuti berita terkini. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang sebenarnya mendorong Gen Z memilih TikTok sebagai sumber berita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggabungkan dua kerangka teori utama, yaitu Technology Acceptance Model dan juga Innovation Diffusion Theory, dan menggunakan pendekatan PLSM dalam analisis datanya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi niat atau perilaku dari Gen Z dalam mengonsumsi berita melalui TikTok, serta memberi wawasan bagi media, pendidik, dan juga pembuat kebijakan dalam membangun strategi komunikasi yang lebih efektif bagi audiens muda. Oke, jadi masuk ke pembahasan bab 2 yang pertama, ada landasan teori. Di sini kami mempunyai 6 teori yang dimana itu nanti 4 dari teori itu kami gunakan untuk variabel di dalam penelitian kami. Nah, jadi yang pertama ini ada teknologi acceptance model yang disingkat TAM. Nah, ini dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986, lalu disebutkan lagi atau dijelaskan lagi pada tahun 1989. Nah, TAM ini untuk menjelaskan mengapa seseorang ini menerima atau menolak teknologi. TAM ini menyebutkan ada dua faktor utama, yaitu perceived usefulness atau PU, yang berarti keyakinan bahwa teknologi ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja, dan ada lagi faktor yang kedua, perceived ease of use, yakni keyakinan bahwa teknologi ini mudah digunakan. Nah, kedua faktor ini mempengaruhi sikap dan niat seseorang dalam menggunakan teknologi. Nah, model TAM ini kemudian dikembangkan menjadi TAM 2 oleh Venkatesh dan Davis pada tahun 2000 dengan tambahan faktor sosial seperti norma dan persepsi kualitas sistem. Lalu ada teori yang kedua, yaitu Innovation Diffusion Theory atau IDT. Nah, ini dikembangkan oleh Everett Roger pada tahun 1962, lalu dikembangkan lagi pada tahun 2003. Nah, IDT ini menjelaskan bagaimana inovasi ini menyebar melalui sistem sosial yang terdapat 5 atribut utama yang mempengaruhi adopsi ini, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kompleksitas, dan ada lagi kemudahan uji coba dan kemudahan diamati. Oke, yang ketiga ini ada dalam konteks TikTok karena penelitian kami ini membahas mengenai penggunaan TikTok. Jadi teori yang ketiga ini yaitu usefulness atau kegunaan TikTok ini sendiri, yang dimana kegunaan platform ini kan saat ini sedang tinggi. Jadi TikTok ini merupakan aplikasi yang mendukung pembelajaran lewat video pendek atau micro learning ya, dan bermanfaat untuk pemasaran digital dan menjadi media ekspresi diri serta sumber informasi sosial. Nah, lalu faktor teori yang keempat itu ease of use atau kemudahan penggunaan TikTok. Nah, desain antarmuka yang intuitif, fitur editing otomatis, dan navigasi yang sederhana ini membuat TikTok ini sangat mudah digunakan oleh pemula pun bisa lah ya, gampang untuk pemula juga. Lalu yang kelima, teori yang kelima ini ada dari sisi compatibility. Jadi TikTok ini sangat sesuai dengan gaya hidup generasi muda yang digital, visual, dan ekspresif. Platform ini mudah disesuaikan dengan budaya lokal maupun kebutuhan pendidikan. Lalu ada yang keenam atau terakhir. Nah, terkait intention to use atau niat untuk menggunakan,
Riset menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan, kesenangan, serta pengaruh sosial ini mendorong penggunanya, khususnya generasi muda untuk terus menggunakan TikTok. Berikut adalah kerangka pemikirannya. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif dan juga signifikan antara kegunaan TikTok terhadap niat menggunakan TikTok untuk mengakses berita. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemudahan menggunakan TikTok terhadap niat menggunakan TikTok untuk mengakses berita. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan juga signifikan antara kesesuaian TikTok dengan gaya hidup Gen Z terhadap niat menggunakan TikTok sebagai sumber berita. Oke, selanjutnya ada desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksploratory yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kemudahan penggunaan dari TikTok, lalu kegunaan dan kesesuaian TikTok berpengaruh terhadap niat menggunakan TikTok sebagai sumber berita, serta bagaimana niat tersebut berdampak pada perilaku penggunaan aktual di kalangan generasi muda. Nah, untuk mengumpulkan data, kami menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner daring jadi online ya, kepada responden yang merupakan bagian dari generasi Z, yaitu individu berusia sekitar 17 sampai 25 tahun yang aktif menggunakan TikTok dan telah mengakses konten berita pada platform tersebut. Nah, oleh karena itu teknik pengambilan sampel yang kami gunakan ini adalah purposive sampling, karena hanya responden dengan kriteria tertentu yang dipilih secara sengaja agar sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, lalu instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari beberapa teori utama. Jadi di sini ada 3, yaitu teknologi acceptance model atau TAM, lalu innovation diffusion theory IDT, dan use and gratification theory. Nah, pengukuran menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari yang pertama itu sangat tidak setuju, itu 1 sampai 5 yaitu sangat setuju. Nah, itu untuk mengukur sejauh mana responden ini menyetujui setiap pernyataan yang diberikan. Nah, lalu dalam konteks penelitian ini, populasi ini merujuk pada sebuah individu yang menjadi sasaran utama pengamatan dan analisis. Nah, menurut Skaran dan Bosi pada tahun 2017, populasi ini adalah sekumpulan elemen, peristiwa, atau individu yang menjadi fokus dalam suatu studi, di mana peneliti bertujuan menarik kesimpulan dan sampel yang mewakilinya. Adapun populasi dalam penelitian kali ini adalah individu yang tergolong dalam generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Dan secara aktif menggunakan aplikasi TikTok baik sebagai media sosial maupun sebagai sumber informasi atau berita. Nah, secara lebih spesifik, penelitian kali ini memfokuskan pada pengguna TikTok berusia 17 hingga 25 tahun karena kelompok usia inilah yang paling aktif dalam menggunakan TikTok dan paling terlibat dalam pengaksesan berbagai jenis konten di dalamnya, termasuk konten edukatif dan berita yang aktual. Nah, lalu masuk ke sampelnya. Jadi dalam suatu penelitian, sampel ini kan memiliki peran penting sebagai representasi dari populasi yang lebih luas, dan sampel ini adalah bagian dari populasi yang dipilih secara khusus untuk mempresentasikan karakteristik utama dari keseluruhan populasi tersebut. Nah, dalam konteks penelitian kali ini, sampel yang digunakan terdiri atas individu yang merupakan pengguna aktif TikTok, khususnya kalangan generasi Z yang pernah atau rutin mengakses konten berita melalui platform tersebut. Oke, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua pengguna TikTok ini memiliki relevansi dengan topik yang dipilih. Oleh karena itu, hanya individu yang benar-benar masuk dalam kategori yang telah ditentukan yang dianggap layak untuk dijadikan responden. Nah, seperti yang pertama ini, responden berusia 17 hingga 25 tahun, lalu memiliki akun TikTok yang aktif, lalu pernah menonton atau mengikuti konten berita di TikTok, dan bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Berikut adalah analisis dari missing value.
Dari 53 responden, seluruh data tidak memiliki missing value. Rata-rata nilai pada variabel utama berada di atas 3,5, menunjukkan kecenderungan setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Nilai tertinggi terdapat pada variabel X3B, yaitu dengan min 4,51. Sementara penyebaran data terlihat stabil dengan standar deviasi rata-rata antara 0,6 hingga 0,9. Beberapa variabel seperti X1A, X1C, X2C, X3A, Y1A, dan Y1C memiliki outlier namun masih memiliki dalam batas wajarnya. Secara keseluruhan, data layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, dalam penelitian ini, analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan profil responden, yaitu konsumen yang terlibat dalam perilaku penggunaan TikTok dan mengikuti berita yang terdapat di TikTok. Melalui pendekatan ini, kami memperoleh informasi dasar mengenai latar belakang responden seperti jenis kelamin, usia, nama, profesi, dan memiliki TikTok. Data tersebut memberikan konteks penting dalam memahami siapa saja yang cenderung menggunakan TikTok serta menggunakan TikTok untuk berita. Selanjutnya adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas, menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test yang menunjukkan nilai asymptotic significance sebesar 0,200 dan Monte Carlo significance sebesar 0,227. Yang keduanya lebih besar dari batas signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan data layak untuk digunakan dalam analisis regresi. Selanjutnya adalah uji outlier menggunakan box plot. Berikut adalah uji outlier yang pertama, lalu uji outlier yang kedua, lalu uji yang ketiga. Dalam data yang telah kita analisis, dapat ditemukan data-data yang termasuk dalam outlier pada setiap variabel. Data tersebut adalah indikator variabel nomor 20, 35, dan juga 24. Di sini menunjukkan ada beberapa data yang memiliki hasil berbeda dari sebagian hasil pada data kita. Data-data ini harus segera dihapus agar tidak menimbulkan kebingungan atau bias dan dapat membuat model yang kita buat menjadi tidak akurat. Selanjutnya kita akan menguji validitas dari data kami. Nah, jadi dapat dilihat dari pattern matrik. Di sini terdapat 4 komponen karena terdapat 4 variabel. Variabelnya itu ada X1, X2, X3, dan Y. Nah, jadi dapat dilihat bahwa di dalam variabel X2, tepatnya di X2A ini tidak ada angkanya ya, di 4 kolom ini tidak ada lah. Jadi data dari item X2A ini tidak valid dan tidak perlu digunakan lagi pada pengujian yang selanjutnya. Oke, selanjutnya dari korelasi. Nah, di sini kami menguji korelasi antara variabel X1 dengan totalnya. Jadi berdasarkan uji validitas menggunakan korelasi, item X1 ini memiliki nilai korelasi di atas 0,2586 terhadap skor total. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan selanjutnya. Lalu korelasi dari variabel X2 ini juga sama di atas 0,2586. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item itu juga valid. Lalu yang selanjutnya dari variabel X3 ini juga sama, valid semua ya, langsung. Dari Y-nya juga di atas 0,2586 jadi valid semua. Oke, selanjutnya ada uji reliabilitas. Di sini kami menggunakan item total statistik ya. Jadi berdasarkan hasil analisis reliabilitas, nilai corrected item total correlation, seluruh item ini berada di atas angka 0,3 yang menunjukkan bahwa semua item dalam instrumen ini memiliki korelasi yang cukup baik terhadap skor total. Selain itu, nilai Cronbach's alpha ini berada di dalam kisaran 0,850 hingga 0,877 yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliable dan layak digunakan untuk pengukuran selanjutnya. Selanjutnya adalah uji regresi.
Berikut adalah hasil dari uji regresi X1 terhadap Y. Diketahui bahwa R korelasi sebesar 0,403 yang artinya hubungan variabel X1 terhadap variabel Y adalah sedang. Nilai R square atau koefisien determinan sebesar 0,163 atau 16%, artinya X1 terhadap Y sebesar 16%. Sisanya 84% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan tabel ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,003 kurang dari 0,05. Maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara X1 terhadap Y. Diketahui nilai konstan A sebesar 4,801 dan X1 sebesar 0,499, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 5,012 ditambah 0,470 X. Koefisien regresi bernilai positif, artinya semakin tinggi X1, maka semakin tinggi pula Y. Lalu selanjutnya adalah uji regresi untuk X2 terhadap Y. Berikut adalah hasilnya. Diketahui bahwa nilai R korelasi sebesar 0,581 yang artinya hubungan variabel X2 terhadap variabel Y adalah sedang. Nilai R square atau koefisien determinan sebesar 0,338 atau 34%. Artinya X2 terhadap Y sebesar 34%. Sisanya 6,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan tabel ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05. Maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara X2 terhadap Y. Diketahui nilai konstan A sebesar 3,608 dan nilai X2 sebesar 0,890, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,608 ditambah 0,890X. Koefisien regresi bernilai positif, artinya semakin tinggi X2 maka semakin tinggi pula Y. Lalu selanjutnya adalah uji regresi untuk X3 terhadap Y. Diketahui bahwa nilai R korelasi sebesar 0,498 yang artinya hubungan variabel X3 terhadap variabel Y adalah sedang. Nilai R square koefisien determinan sebesar 0,248 atau 25%. Artinya X3 terhadap Y sebesar 25%. Sisanya 75% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan tabel ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 kurang dari 0,05. Maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara X3 terhadap Y. Diketahui nilai konstan A sebesar 2,733 dan nilai X3 sebesar 0,026. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 2,733 ditambah 0,626X. Koefisien regresi bernilai positif, artinya semakin tinggi X3 maka semakin tinggi pula Y. Yang terakhir ini ada kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap pengguna TikTok dari kalangan generasi Z ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kemudahan penggunaan atau ease of use, terus kegunaan atau usefulness, dan kesesuaian TikTok dengan gaya hidup pengguna terhadap niat menggunakan TikTok untuk mengakses berita. Nah, dari hasil uji regresi diketahui bahwa kegunaan TikTok ini memiliki pengaruh paling kuat terdapat niat penggunaan, diikuti oleh kemudahan penggunaan, dan terakhir kesesuaian TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan TikTok serta kesesuaian dengan gaya hidup mereka, maka nantinya akan semakin besar pula intensi mereka untuk menggunakannya sebagai sumber informasi. Nah, hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa seluruh item yang digunakan ini valid dan reliable, sehingga dapat dipercaya dalam mengukur setiap konstruk. Nah, uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa data ini memenuhi syarat untuk dianalisis secara regresi dan model yang digunakan memiliki tingkat kecocokan yang baik. Nah, secara umum, temuan ini menguatkan kerangka teori TAM dan IDT yang menyatakan bahwa faktor persepsi teknologi sangat mempengaruhi perilaku dan niat adopsi pengguna terhadap suatu sistem informasi. Nah, sekian dari
pemaparan hasil dari penelitian kelompok kami, kelompok 12.